Jumlah korban meninggal dalam tragedi robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Kozini, Baduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali bertambah. Terbaru ada 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia pada Selasa 30 September 2025. Satu korban meninggal adalah pasien yang dirawat di RSI Siti Hajar Sidoarjo, sementara 2 lainnya yang meninggal dari RSUD Notopuro Sidoarjo. Untuk update informasi selengkapnya terkait insiden Musola Ponpes Al-Kozini Robo ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, yaitu rekan M. Taufik. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Arini. Selamat siang Tribuners. Kami laporkan dari sekitaran Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Informasi yang berhasil kami dapat sampai hari ini sudah ada 3 korban meninggal dunia. Satu korban meninggal di RSI Siti Hajar dan 2 lainnya tadi meninggal dunia di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Mereka adalah 3 dari sekitar 90 lebih korban yang telah berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan gedung 3 lantai di kompleks Pondok Pesantren Al-Kozini yang ambruk Senin sore kemarin. Uh, Selain 3 korban meninggal, juga ada beberapa korban yang mengalami luka parah begitu. Menurut Direktur Rumah Sakit Notopuro tadi, ada yang sampai diamputasi begitu. Kemudian ada beberapa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan sebagian besar lainnya sudah dibolehkan pulang atau rawat jalan. Sementara di lokasi kejadian, sampai saat ini tim Basarnas masih terus melakukan proses evakuasi bersama tim gabungan dari beberapa pihak termasuk kepolisian, TNI, BPBD, dan sebagainya. Di lokasi juga ada semacam pos-pos begitu, ada yang ditempati oleh wali santri yang menunggu proses evakuasi terhadap putra-putrinya, kemudian ada pos-pos untuk Basarnas, tim, dan sebagainya. Jadi proses masih berjalan di lokasi, namun sekarang lebih steril karena sejak dari gang masuk menuju ke pesantren, sejak pagi tadi sudah ditutup, termasuk kami media juga hanya bisa melihat dari kejauhan dari pintu gang menuju pesantren ini. Di sisi lain, sejumlah petugas masih terlihat terus di lokasi kejadian. Ada ambulan juga standby. Di belakang saya ini ada mobil pemadam kebakaran dan sebagainya. Semua masih di lokasi kejadian karena diduga masih ada banyak korban yang berada di bawah reruntuhan. Sehingga petugas berusaha menggali gitu, mengambil reruntuhan itu untuk memastikan semua santri yang berada di bawah gedung tersebut terevakuasi. Perlu diketahui bahwa bangunan ini baru sekitar 9 bulan gitu proses pembangunan, masih proses pengecoran. Di lantai 1 itu sudah jadi lah. Kemarin ketika kejadian di lantai 1 itu ada para santri yang sedang menggelar sholat asar berjamaah. Sementara di lantai paling atas itu masih ada proses pengecoran yang dilakukan oleh para tukang begitu, dibantu sejumlah santri. Dan ketika proses pengecoran berlangsung itulah gedung ambruk, sehingga korbannya adalah mereka yang berada di atas dan sedang melakukan pengecoran, serta para santri yang sedang sholat berjamaah di lantai 1. Semua santri putra, karena memang ini berada di komplek santri putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Demikian laporan kami dari Sidoarjo, Airin. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Mulai kemarin kita sudah melewati 40 pasien. Sekarang ini yang sedang opname 9, 10 yang opname, yang 1 meninggal barusan sampai dirawat inap. Jadi di malam juga sempat kita menjemput ke TKP operasi amputasi lengan kiri yang sekarang sedang dirawat juga sudah sampai setengah 2 malam. 2 tadi itu dilakukan subregimen dan dilakukan penjahitan tulang. Jadi
Ini memang korban yang sudah kita rawat ini saat ini stabil semuanya. Tinggal satu ini yang di zona merah IGD, yang tadi dua yang meninggal barusan. Jadi kondisi setelah kita lakukan perawatan banyak yang sudah pulang pesawat jalan. Ada yang mungkin juga pulang ke tempat asal karena sebenarnya juga bisa rawat jalan. Kita rawat di sini yang sedang observasi ini memang sudah kita lakukan perawatan. Di malam juga ada operasi yang ada di jari-jari yang kena tulang salinan. Jadi operasi hanya dua, pasien dua. Oke. Apa yang ditanyakan? Bu, update terkini Bu untuk jumlah pasien, kondisinya, terus seperti apa Bu penanganannya? Jadi sampai dengan pukul 20.30 ini tadi pasien yang sudah terdata dan sudah tertangani di RSI Sindiaja Sidoarjo total sejumlah 44 pasien. Yang di zona merah ada 1 pasien yang rencana akan dirujuk, kemudian ada pasien yang di zona kuning dan di zona hijau ini sebanyak 10 pasien, kemudian total pasien yang pulang ada sekitar 24 pasien. Ya, sekitar sebentar guys, saya sambil buka. Oh ini ada update terbaru pukul 21.00 di zona merah 2 pasien, 1 pasien ini sudah bisa stabil, 1 pasien rencana rujuk, kemudian yang zona hitam tadi 1 yang meninggal sudah ditemui oleh Bapak Wagub tadi. Kemudian jumlah pasien yang sudah kami pulangkan dijemput orang tua sebanyak 24 dan jumlah pasien yang dirawat inap sebanyak 9 pasien. Jadi total sebanyak ini tadi total terakhir 36 betul ya? Bu, yang dirujuk ini Yang dirujuk ya. kenapa? Permasalahannya gimana Bu? Ada permasalahan yang perlu penanganan dari bedah saraf. Jadi luka di kepala leher. Karena kami di sini tidak memiliki bedah saraf, jadi kami rujuk ke rumah sakit Sakinah yang bedah sarafnya sudah siap. Bu, korban rata-rata mengalami luka seperti apa Bu? Kalau melihat data yang masuk, memang sebagian besar di zona hijau ya, yang sudah bisa kita pulangkan sebanyak 24 tadi, ya lukanya ekskoriasi saja, luka-luka ringan. Dan lebih banyak luka ringan, terus ya shock butuh kita tenangkan sedikit saja. Termasuk patah tulang juga Bu? Patah tulang ada yang tadi masuk di zona kuning, yang sedang kami rawat inap sebanyak 9 orang tadi. Besok rencana sudah kami agendakan di sesi pertama untuk operasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.